Qu'est-ce qui se passe? Anne, regarde-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es gentil. Je t'offre encore un verre. Sutradara Michael Haneke yang sudah banyak mendapatkan penghargaan di ajang internasional, kali ini membuat film tentang kehidupan sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, yang menghadapi kesulitan di masa tuanya ketika Anne, sang istri, terkena serangan penyakit stroke. Dan bagaimana suaminya yang bernama George menghadapi situasi yang sulit tersebut. Mari sama-sama kita ikuti ceritanya. Awal film ini dimulai dengan adegan pintu yang didobrak oleh petugas pemadam kebakaran dan juga seorang polisi yang ikut di dalamnya, yang mendapat laporan bahwa ada bau busuk dalam apartemen tersebut. Ternyata setelah polisi dan petugas kebakaran tersebut mengecek seluruh ruangan, ternyata ditemukan mayat perempuan yang sudah lama meninggal dalam kamar. Adegan kemudian berpindah pada suatu konser musik yang besar yang dihadiri banyak orang, di mana sepasang suami istri tersebut juga menjadi penontonnya. Esok harinya setelah menghadiri konser tersebut, Anne yang merupakan istri dari George tiba-tiba tidak bereaksi, hanya diam ketika George mengobrol dengannya. Ternyata Anne terkena serangan stroke. Anne diperlihatkan setelah dirawat di rumah sakit tidak mau kembali lagi ke rumah sakit dan meminta George untuk dirawat di rumah saja. George selanjutnya mulai menjalani hari-hari yang berbeda dan penuh beban, di mana dia harus membantu Anne untuk mandi, menyuapi makanan, melakukan terapi tiap pagi, dan membacakan buku. Dan untuk menyapu dan mengepel rumah dibantu oleh seorang pembantu yang datang tiap pagi. Anne dalam film ini kelihatan tidak dapat menerima keadaannya, sehingga dia tidak suka jika ada orang yang bertanya tentang penyakitnya, dan cenderung memilih untuk mengganti topik lain, sekalipun itu terhadap anaknya yang seorang pemain piano. Hari demi hari kondisi Anne semakin menurun, sehingga George menyewa perawat yang memeriksa kesehatan Anne dan perawat untuk membantu Anne menjaga penampilannya. Akan tetapi, perawat yang bertugas mengurus Anne menjaga tetap rapi dan kelihatan cantik langsung dipecat George karena cara kerja perawat tersebut sangat buruk dan kasar. Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant disparaissez. George dan Anne memiliki dua anak yang bernama Alexander, yang berprofesi sebagai pemain piano klasik yang sedang naik daun, dan seorang putri yang sudah memiliki suami tetapi tidak tinggal satu rumah karena suaminya memiliki pekerjaan di kota lain. Putrinya ini tidak pernah setuju jika ibunya dirawat di rumah, dan dia selalu protes dengan hal itu karena putrinya melihat kondisi ibunya semakin parah yang menurutnya seharusnya bisa mendapatkan perawatan lebih baik jika dirawat di rumah sakit. Je peux pas croire que de nos jours, il n'y a aucune possibilité. Tu ne penses pas que ça peut devenir trop pour toi? Dan akhirnya di suatu pagi, pada saat Anne mulai meracau atau ngomong tidak jelas seperti biasanya karena kelumpuhan akibat penyakit yang dideritanya, George langsung menemui Anne yang berada di kamar. George mulai membuat cerita untuk sekedar menemani Anne supaya Anne kembali tenang. Akan tetapi, melihat kondisi Anne yang sudah tidak dapat bergerak lagi, yang hanya bisa membuka mata dan mulut yang tidak bisa berbicara dengan baik, tiba-tiba George mengambil tindakan di luar dugaan, yaitu mengambil bantal yang ada di samping Anne dan membekap Anne hingga tidak bernapas lagi. George, suaminya, punya rasa sayang sangat besar pada Anne, hingga ia tidak tahan melihat penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan istrinya. Cinta yang besar itu jugalah yang mengizinkan George mengambil pilihan sulit untuk mengakhiri penderitaan istrinya dengan cara yang mengejutkan dan di luar dugaan, yang sebagian orang tidak dapat mengerti mengapa sampai dia tega melakukan itu. Tetapi George dapat kita lihat pada saat dia melakukannya, batinnya menangis karena keputusan yang terpaksa diambilnya. Esok harinya,
George kembali dari pasar untuk membeli bunga. Dengan tubuh yang sudah agak lemah, tanpa ekspresi, berjalan sendirian di rumah tersebut. Kemudian dia menutup celah pintu kamar dengan plester agar aroma dari mayat istrinya tidak keluar. Bayang-bayang istrinya masih terlalu kuat mengisi ruangan tersebut, di mana George merasa bahwa istrinya masih hidup. Hingga suatu saat tiba-tiba istrinya memanggil dan mengajak George jalan-jalan keluar rumah dengan memakai jaket. Demikianlah plot dari film ini. Mudah-mudahan Anda menikmatinya. Sampai jumpa kembali.